Pertanyaannya apa? Pertanyaannya nanya. Tadi di 157 itu ulaika humul muhtadun. Sungguhnya kamu orang-orang yang kalau sudah lewatin ujian segala macam, udah dikasih ujian bisa melewati segala macam. Sungguhnya kamu orang-orang yang diberi petunjuk, sudah mendapat ampunan, sudah mendapat rahmat. Yang gue mau tanya ini, itu tandanya seperti apa? Boleh nggak kita merasa, wah apakah saya sudah mendapat rahmat? Tandanya seperti apa gitu? Berhusnuzon kepada Allah bahwa saya mendapatkan rahmat. Iya, maksudnya kita boleh merasa nggak apa ada tandanya atau nggak boleh merasa atau seperti apa mensikapinya gitu? Jawaban ini dalam ilmu tasawuf ya. Jadi memang agak rumit dikit lah gitu. Berbeda antara husnudzon billah dengan husnudzon bin nafs. Beda antara baik sangka kepada Allah dengan baik sangka kepada diri sendiri. Baik sangka kepada Allah itu ibadah, bagus. Tapi kalau baik sangka kepada diri sendiri nggak bagus. Rasulullah mengatakan husnudzon billah min husnil ibadah. Baik sangka kepada Allah Ta'ala itu termasuk ibadah yang paling agung. Nah, ketika kita bertanya-tanya dalam hati kita, ya Allah, apakah saya ini termasuk orang-orang yang dapat rahmat? Apa enggak ya? Apakah saya ini termasuk orang-orang yang dapat petunjuk, hidayah atau enggak ya? Selama kita ini dituntun, dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ketaatan, dan selama kita dijaga, dipelihara oleh Allah daripada bentuk-bentuk kemaksiatan, kita mesti terus-menerus bersyukur husnudzon kepada Allah Ta'ala. Bahwa keberhasilan kita, ibadah kita, sedekah kita, ngebantunya kita kepada orang, itu karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita. Sehingga ketika kita husnudzon kepada Allah, yang timbul itu sifat al-haya. Timbulnya malu. Ya Allah, saya tahu diri saya ini bukan orang baik. Dulu saya gimana, saya tahu. Tapi tetap ya Allah, Engkau izinkan saya untuk melakukan kebaikan kepada hamba-Mu yang lain. Malu ya Allah, maafin saya kalau banyak kekurangan. Bedanya kalau orang baik sangka kepada diri sendiri, Takutnya ujub. Ternyata lahirnya ujub, bukan haya. Pede, narsis, bangga diri. Ternyata saya ini hebat juga ya, udah 2 bulan tahajud gak putus. Ternyata kalau dihitung-hitung sedekah saya banyak juga ya. Ternyata wirid saya ternyata hebat juga ya. Belum ada orang yang nyampe 10.000 sehari kayak saya. Setan datang. Lupa kalau keberhasilan dia, ibadah dia, ketaatan dia, pemberian dari Allah Ta'ala. Sebetulnya agak berat. Ketika sebelum kalimat ulaika humul muhtadun ada kalimat ketika dia diberikan musibah maka dia berkata innalillah wa inna ilaihi rajiun. Berat. Saya akuin berat sekali. Innalillah, semuanya punya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya bakal kembali pada Allah. Kita ini terluka kan karena merasa memiliki. Harusnya kalau kita innalillah, ya biarin, emang punya Allah. Bahkan kita pun punya Allah dan kita pun bakal kembali. Wes, tenang-tenang aja. Makanya kata Syekhna Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau tokoh sufi. Saya tuh enggak takjub sama orang yang bisa terbang. Gak takjub yang dibacok gak mempan, enggak. Saya takjub, salut sama orang yang ketika dia sadar di kantongnya banyak duit, tapi ketika dia rogoh gak ada, ekspresi wajahnya gak berubah. Wow. Kalau kita kan dari 5 juta hilang 100.000 aja. 5 hari sebelumnya kita review tuh pengeluaran kemana aja. Kayak kebakaran jenglot. Jenggot. Maka ketika kita sadar bahwa oh iya ternyata ketika tadi kan Pak Fatur cerita tuh ya Bang Darto ya, bahwa ya sebelum Bang Darto ngabarin dia bakal berangkatin katanya, apa ya saat kata dia, apapun yang saya senang belakangan ini tuh kayak diambil sama Allah Ta'ala. Ketika kita sadar innalillah, wis udah selesai. Emang punya Engkau ya Allah, bukan punya saya. Kita nggak memiliki apapun ya Pak. Tukang parkir ada yang sakit hati, mobil pergi. Bener juga. Pajero, Mercy, Ferry, tiba-tiba seneng dia. Meskipun mobilnya diganti dengan uang 2.000, tapi Allah nggak pernah mengganti apa yang kita hilang dengan harga yang lebih murah. Pasti diganti sama yang lebih baik itu. Pasti itu. Oke Pak Denny silakan. Tadi saya mau ngomong apa ya? Kalau gitu saya yang nanya pertanyaan terakhir saya. Iya silakan. Oke. Seberapa efektif kita memutar ayat-ayat suci di Quran memutar ayat-ayat suci Quran diputar speaker, gitu. speaker. Iya, di speaker gitu, Pak. Di rumah. Karena menurut saya sekarang jadi maaf ya, Pak, jadi ngentengin.
Kalau misalnya nih kayak ke hotel angker, udah puter aja doa. Lu nggak usah doa. Bukan dianya ya? Yang doa mesin. Iya. Oke. Nah itu seberapa efektif sih Pak emang Pak? Nah, dulu saya jeda dulu. Berarti sama kejadiannya kayak satu masjid yang muter ajannya Oke. pakai jam ajan itu ya. Itu ya Oh enggak, seperti kalau itu kan. saya sih nggak ke sana, saya sih ke hotel angker. Iya, Spesifik lo ya. tetap mesin jadinya. Iya. Karena ada satu masjid yang ajannya Udah di timer. Jamnya itu ada keluar begitu udah time waktunya ajan. Si jam ini ajan jadi langsung nyolok ke ampli. Jadi memang fenomena Fidin ngegampangin agama, ngegampangin hukum, ngegampangin syariat ini udah ada di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dulu ketika Sayyidina Umar itu mengajukan Sayyidina Abu Bakar, gimana bahasa kitanya gitu ya, gimana kalau kita mushafkan Al-Quran. Karena dari perang kemarin banyak daripada kalangan hufaz, kalangan penghafal Quran ini banyak yang gugur. Awalnya Sayyidina Umar mau dengan alasan saya takut orang-orang itu akan ngegampangin nggak mau ngafal Quran. Kalau Quran itu dibukukan gitu. Tapi kan ujungnya kan Allah Ta'ala memberikan kelapangan kepada hatinya Sayyidina Abu Bakar sehingga diizinkan, sehingga sekarang kita pegang mushaf Utsmani. Nah kemudian seefektif apakah ketika kita nyetel ayat Quran, bahasanya begitu dah, bahasa yang gampang gitu. Ketika kita nyetel ayat Quran ataupun nyetel sholawat, ini sebetulnya untuk sebagai bentuk dorongan kepada hati kita, bukan untuk menggantikan kewajiban ibadah yang mestinya kita lakukan. Contoh gini, kita biasa setiap jam 9 malam tuh kita baca Quran. Kita berusaha istiqomah setiap malam kita baca setengah juz umpamanya gitu kan. Allah capek banget dah, setel aja dah. Tetap ada pahalanya namun tidak bisa menggantikan pahala seperti hari kemarin dia baca. Beda. Atau seorang imam, dia berkewajiban membaca karena dia Lip sync dia. lip sync, pengen dibilang keren, Ada tuh imam lip sync. misalkan gitu. Iya. Tapi nggak tahu ya ada apa enggak ya. Mudah-mudahan jangan pernah ada ya Allah. Amin. Kalau udah begitu kayaknya udah parah banget zaman Iya ya. Pak. Akhirnya dia kemampuan nggak ada tapi pengen dipuji, akhirnya kan dia lip sync tuh. Nah maka nggak sah karena kasih tidak bisa menggantikan kewajiban dia beribadah dengan membaca kalimat Al-Quran. Adapun umpama ketika di waktu-waktu kosong kita lelah karena habis ibadah atau ibadah karena kerja ibadah loh, gitu ya. Kita agar nyaman dengan ibadah tersebut bisa kita perdengarkan ayat Quran ataupun sholawat ataupun wirid-wirid yang lain. Buktinya gimana? Gini, eksistensi dari rohani dari hati itu nampak jelas loh. Orang sekarang kan nggak percaya rohani, nggak percaya eksistensi hati. Sekarang gini, Bang Danang pernah tidur? Ya pernah lah, pernah ngimpi. Mengimpi. Kelihatan nggak? Kelihatan. Yang lihat mata yang mana? Tidur. Kan matanya merem. Benar. Mata mana itu? Eksistensi daripada kolbu dan juga rohani. Kalau orang itu kolbunya nyangkutnya kepada amalia syaitan, ya jangan heran kalau mimpinya dikejar-kejar pocong, dikejar-kejar kuntilanak. Mimpi basreng. Bisa gitu kan. Oh, basreng. Orang tuh kalau ditidur belum sholat isya gitu kan, kadang-kadang mimpinya didatengin apa genderuwo gitu kan. Iya. Tapi kalau orang itu hatinya mulai bersih, mulai terpaut, kadang kebanyakan di antara mereka bermimpi ketemu para ulama, bahkan bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dan telinga ini termasuk pintu paling besar. Ini kalau saya agak panjang boleh jelasin begini. Sebetulnya panca indera dalam Islam, dalam ilmu tasawuf yang keenam itu ya ada memang. Tapi indera keenam itu bukan yang lihat jin, bukan kebal dibacok, bukan bisa terbang, bukan lah. Kolbu. Kalau seandainya orang itu dikasih modal mengenal Allah dengan fisik jasmani, nggak adil dong. Sebab maaf ya, banyak orang dilahirkan dalam kondisi kurang sempurna fisiknya, tapi semua lahir dalam kondisi hati yang sama loh. Bersih. Karena sangat proporsional. Allah itu adil. Kamu dikasih modal yang sama buat kenal kepada saya. Hati kita sama semua loh. Gitu. Artinya begini. Ketika hati kita mulai hidup, maka indera keenam ini akan mulai hidup. Dan kondisi di sini tergantung bagaimana kita menggunakan panca indera kita. Apa yang masuk, apa yang diproses, apa yang keluar gitu kan. Input outputnya kan di sini. Iya. Pernah gak gini? Mas Danang nih lagi tidur kan? Istri bangunin nih. Ya umpama gitu ya. Handstand dong. Dedi gitu kan. Mas Danangnya belum bangun tapi
Mas Danang mimpi ada yang manggil nama-nama Mas Danang. Oh. Pas bangun bener dia lagi dipanggil namanya. Iya. Pernah? Pernah. Bukti itu telinga termasuk pintu yang paling besar masuk ke dalam eksistensi rohani dan juga hati. Kuping, mata. Panca indera itu kan apa tuh? Mata buat ngelihat, Iya, hidung buat nyium, kemudian telinga buat ngedengar, lidah buat mengecap, kulit untuk merasa. Dan 5 panca indera ini diatur dalam ibadah loh. Kenapa sholat itu menjadi ibadah paling afdal? Karena 5 panca indera ini ikut main. Contoh kulit dah. Ketika sujud kan ini mesti megang tempat sujud. Kalau dia nggak megang, batal sujudnya, batal sholatnya, diatur semua panca indera. Itu ya. Nah maka dari itu ketika kita ini banyak memperdengarkan ayat Quran, sholawat melalui telinga kita, maka sangkutan hati kita, tautan hati kita adalah kepada Allah. Sebab manusia itu tergantung apa kata hatinya. Betul. Dan hati apa kata sambungannya. Dan sambungan tergantung kemana kuatnya. Bener. Tiap hari aja kita ngomong, ya misalnya ketemu sama orang pasti ada aja omongan orang, ada gibah, ada orang toksik apa segala macam. Itu mungkin harus dibalansin dengan ya itu tadi muter sholawat kayak muter apa supaya hatinya juga nggak kotor dengerin. Kan banyak ada juga orang yang dengki sama kita, alah kayak Betul, bisa aja betul, loh, betul. lo ngapain sebegitu-begitu. Betul. Itu kan kemudian jadi keraguan, iya bisa nggak ya gue apa iya gitu. Oke. Ketika orang itu sudah tertib menggunakan panca inderanya, maka hatinya, kolbunya akan hidup dan mewarnai jiwa tersebut. Dia akan bisa membedakan ini adalah benda asing yang membahayakan bagi hati. Termasuk juga apapun yang masuk ke telinganya. Ketika mata datang benda asing, dia refleks apa enggak? Ngedip. Iya kan? Apaan nih? Hati refleksnya lebih kuat dari itu. Ketika hati itu mulai hidup, maaf nih, ketika scroll handphone gak sengaja ada perempuan yang bukan mahram muka aurat, maka dengan refleks dari hati, mata itu akan langsung nutup. Astagfirullah. Bukan malah di zoom. Kalau Jaru saya refleks nge-save tuh. Save. Parah. Kok bisa sama sih? Maka ketika hati itu mulai hidup, nanti ngeditnya mungkin agak sulit nih. Iya, apa-apa. Maka dia akan membedakan. Gibah ini adalah benda asing yang membahayakan hati, sehingga hati itu akan menutup portal kepada omongan gibah, kepada omongan yang menyakiti hati, sehingga omongan itu tidak terbayang-bayang di kepala kita. Orang itu dendam sampai terjadi banyaknya kasus pembunuhan sekarang karena sakit hati yang tidak diportal dalam hati. Gini kan, kita nih dibilang jelek sama anak kecil, kita pasti nggak marah karena kita tahu kapasitas yang ngomong. Orang nggak ngerti yang ngomong, belum punya daya pikir seperti orang dewasa, kita nggak marah. Kalau kita memaklumi makhluknya Allah sebagai makhluk yang penuh kekurangan, kita maklum kok. Nama juga makhlukmu ya Allah. Alhamdulillah. Dikatakan alhamdulillah. Makanya begini ya, sebetulnya kan ketika kita nggak terima, itu yang nggak terima bukan kita, ego. Nafsu. Memang berat sekali. Makanya para ulama-ulama sufi itu, beliau-beliau itu punya kebiasaan untuk mengalahkan egonya. Contoh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini kalau guru saya bilang termasuk harusnya menjadi pemimpin mazhab yang kelima. Tapi karena mayoritas orang udah pakai yang 4 ini, akhirnya beliau nggak begitu masyhur. Beliau ini kan sezaman dengan Imam Malik ya. Beliau dikenal dengan sebagai ulama yang keilmuannya luar biasa. Beliau tiba-tiba nyamar ketika pelaksanaan ibadah haji, nyamar jadi bagian masak. Mereka berangkat, nyamar. Beliau yang masak nih, ternyata walhasil saat itu masakan ada yang gosong. Beliau dipukulin. Pak. Beliau terima dengan baik. Nyampe tawaf di Ka'bah itu ada yang kenal. Masya Allah, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini yang mukulin beliau tadi. Kaget. Hah? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya Allah Imam, maafin saya nggak tahu kalau itu ente. Gak apa-apa, saya ini memang mengalahkan ego saya. Coba kita lihat cerita Sayyidina Ali ketika beliau mau bunuh musuhnya, tiba-tiba, nah itu kan masyhur ceritanya, itu kan berat banget. Kita mungkin yang dengar kayaknya enteng banget, tapi kan kalau melaksanakan Berat. ego ini, saya nggak terima ya, kayak setan datang provokasi. Masa orang sekelas lu diomongin begitu, wah, nggak boleh, lu tuh di atas dia tuh. Makanya Salah. lewat pengajian jadi belajar pelan-pelan ya nahan ego. Begitu. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, seperti pernah tadi kita bicarakan juga, anggap aja wasilah Allah untuk mengurangi dosa kita gitu kan. Apa memberi pahala tanpa kita berbuat sesuatu atau dosa kita diambil sama orang lain gitu. Kebaikan Allah kepada kita, Allah menginginkan kita menjadi orang yang lebih baik, pandai dalam bersabar. Contoh gini,
Orang ketika ujian, lembar ujiannya belum diisi semua, kira-kira guru yang baik langsung diambil atau ditunggu? Tunggu. Ditunggu. Sampai kapan pun ditunggu. Ayo, dilengkapi dulu jawabannya. Kenapa kita ini masih diberikan ujian yang sama? Contoh nih, setiap hari kok omongan gak enak datang aja. Mungkin karena ada bagian ujian yang belum kita jawab secara keseluruhan. Ada perubahan yang belum kita laksanakan mungkin. Satu. Yang kedua, mungkin saja ketika sudah dijawab semua nilainya masih remedial. Iya. Hair Kalau remedial pelajarannya sama apa beda? sama. Sama. Maka bisa jadi ketika kok ini omongan orang begini aja terus gitu ya. Mungkin kita sedang di remedial. Kado dari Allah Ta'ala. Allah mendidik kita biar jadi orang sabar. Ya mesti ada orang yang mancing-mancing kita emosi. Biar bisa sabar. Latihannya begitu. Kalau kita bisa sabar, walhasil insya Allah Allah pun akan menyudahi ujian itu dan memberikan hidayah kepada orang tersebut. Sebab kenapa? Kita mesti kasihan sama dia. Jangan kita memandang begini, awas lu ntar gue balas. Atau begini, awas lu ntar gue buktiin waktunya gue sukses, lu minjem gak gue kasih. Oh, balas dendam dong. Secara film motivasi emang keren. Kita pengen membuktikan kesuksesan kepada orang yang merendahkan kita. Tapi secara tasawuf tidak benar. Yang benar adalah saya ingin menyudahi keburukan perilaku kamu. Habisnya di kita. Betul. Habisnya ya udah. Betul. Selesai aja udah. Selesai aja udah. Saya pengen jadi orang yang setiap malam mendoakan kamu meskipun kamu berbuat tidak baik kepada saya. Ada istilah wali abdal. Wali abdal itu sezaman sedunia cuma 7 orang. Lebih mahal dari presiden. Ya tentu keberadaannya sangat tersembunyi sekali. Itu beliau amalannya apa? Setiap malam selalu bilang kepada Allah Ta'ala, ya Allah, besok kalau ada orang salah sama saya maafin. Berat sekali.